Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika Fauziatul Maula, NIM 170807657 akan memberikan tutorial mengenai praktikum virtual menggunakan CemLab. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai kinetika reaksi redoks. Kita akan mempersingkat waktu. Yang pertama kita harus membuka dulu aplikasi CemLab V2.5. Nah, pencet I agree seperti biasa. Kita tunggu. Sambil menunggu loading membuka aplikasi CemLab, kita bisa melihat tutorial yang sudah saya kirimkan di grup komputasi kimia pada screenshot setiap step by stepnya seperti itu. Nah, kita pencet close. Selanjutnya kita pencet lab modul dan reaksi kinetik pada reaksi redoks kita pencet OK. Selanjutnya kita pencet prosedur. Nah, sebelumnya kalian sudah harus membaca prosedur 1 sampai dengan prosedur 6. Nah, untuk mempersingkat waktu saya langsung melakukan step 1 sampai dengan step 6 langsung dengan prakteknya, tidak menjelaskan step by stepnya. Karena praktikum ini membutuhkan waktu yang agak lama, jadi untuk mempersingkat waktu kita langsung praktek saja. Nah, pada step yang pertama kita harus membuat larutan sodium thiosulfat pada glass beaker 100 ml. Jadi kita klik equipment, glass beaker 100 ml. Nah, pada step yang kedua kita juga membutuhkan glass beaker 100 ml dan pada step yang ketiga membutuhkan 600 ml. Oleh karena itu kita harus menyiapkan terlebih dahulu glass beaker 100 ml 2 biji dan glass beaker 600 ml 1 biji. Kita beri label. Karena kita akan melakukan percobaan kita ada 6, jadi kita harus memberikan label yang pertama. Nah, untuk step yang pertama dan yang kedua kita tidak memberi label pun tidak apa-apa karena semua akan dicampur menjadi satu. Bisa dilihat pada step yang ketiga. Kita klik kanan, chemical, kita akan membuat larutan sodium thiosulfat sebanyak 0,25 gram yang dilarutkan ke dalam air sebanyak 20 ml. Kita klik OK. Nah, pada step yang kedua kita klik kanan sama, namun kita akan membuat larutan potasium iodin. Nah, pada percobaan kita yang pertama, kita membuat potasium iodin 10 gram yang dilarutkan ke dalam air sebanyak 20 ml. Nah, agar cepat tercampur pada larutan potasium iodinnya, kita klik kanan string root atau kita aduk. Selanjutnya kita menuang semua larutan tersebut. Kita hapus. Sambil menunggu kita bisa membaca step yang keempat. Atau kita harus menambahkan HCl 1 molar dan kita juga akan menambahkan larutan H2O2. Namun pada percobaan kita yang pertama kita tidak menambahkan air atau hanya menambahkan HCl dan H2O2. Nah, setelah ditambahkan larutan HCl dan H2O2, kita akan start timernya dan melihat pada detik keberapa terjadi perubahan warna. Nah, sudah tercampur, kita tuang, kita hapus. Nah, pada percobaan kita yang pertama kan kita harus menambahkan dengan HCl. Kita klik kanan, kita pilih HCl sebanyak 60 ml. Jadi penambahan atau volumenya ini nanti disesuaikan dengan prosedurnya. Dan kita klik kanan, chemical menambahkan dengan H2O2 sebanyak 50 ml. Setelah itu kita start timer. Sambil menunggu kita bisa menyiapkan untuk membuat larutan sodium thiosulfat dan potasium iodin. Jadi pada step 1 sampai dengan step 6 semua akan membuat larutan sodium thiosulfat dan potasium iodin. Namun dengan massa potasium iodin yang
berbeda-beda. Ini untuk percobaan kita yang kedua, maka kita beri label ini percobaan kita yang kedua. Dan ini kita akan membuat larutan sodium tiosulfat. Nah, pada larutan sodium tiosulfatnya yaitu sama 0,25 gram yang dilarutkan ke dalam air sebanyak 20 ml. Dan kita membuat larutan potasium iodin. Namun pada percobaan kita yang kedua kita akan melarutkan 20 gram potasium iodin ke dalam 20 ml air. Nah, kita aduk, klik kanan, string root. Sambil menunggu, kita juga bisa menuang larutan kita yang pertama terlebih dahulu. Kita hapus. Nah, karena ini udah melebihi 30 detik, maka kita mengantisipasi terjadinya kelebihan waktu karena kita melakukan praktikum virtual. Jadi, untuk meminimalisir terjadinya kelebihan waktu saat terjadi perubahan warna. Nah, sudah terjadi perubahan warna. Jadi, ini tips dari kelompok terakhir bahwa kita setelah start timer, kita harus mengeklik kanan karena kalau kursor masuk ke dalam salah satu opsi yang ada di layar ini, maka secara otomatis akan menghentikan waktunya walaupun kita belum nge-pause timernya seperti itu. Nah, 43 detik dan pada percobaan kedua kita akan mencoba terjadi perubahan warna pada detik keberapa seperti itu. Nah, namun terjadi perbedaan, terjadi perbedaan antara percobaan 1 dengan percobaan 6, yaitu ada yang ditambahkan air, namun juga ada yang ditambahkan dengan H2O2 dengan volume yang berbeda. Misalkan, pada percobaan kita yang kedua, kita akan menambahkan air. Dan kita akan menambahkan air sebanyak 150 ml. Bisa dilihat pada step yang kelima. Step yang kelima ini kita harus menambahkan 100 ml air pada percobaan yang kedua dan akan menambahkan 450 ml air pada percobaan kita nanti yang ketiga. Nah, sebelumnya kita harus menambahkan HCl, klik kanan chemical, hidrogen klorida sama seperti sebelumnya sebanyak 60 ml dan kita klik OK. Selanjutnya klik kanan, kita menambahkan air sebanyak 150 ml. Dan klik kanan lagi, kita menambahkan hidrogen peroksida. Hidrogen peroksidanya sebanyak 60 ml. Kita klik OK. Setelah itu kita start timer. Nah, sambil menunggu kita akan melakukan step yang sama seperti sebelumnya. Jadi ini sebenarnya tidak sulit praktikum ini, namun step by stepnya banyak, jadi harus jeli. Jangan lupa beri label ini percobaan kita yang ketiga. Kita membuat larutan sodium tiosulfat. Kita klik kanan, chemical, sama 0,25 gram. Kita klik OK. Kita tambahkan dengan air 20 ml. Dan ini membuat larutan potasium iodin. Nah, jadi kita harus gerak cepat ya. Karena pada potasium iodin percobaan kita yang ketiga kita membutuhkan 40 gram yang dilarutkan ke dalam air 20 ml. Kita aduk, kita tuang. Nah, kita bisa menghapus. Jadi ini sudah hampir 30 detik, maka kita harus siap-siap mengeklik kanan karena nanti apabila kursor sudah masuk, sudah terjadi perubahan warna, maka kita menge-pause timernya. Nah,
taruh sini, kita tuang. Kita bisa hapus. Nah, pada step kita atau percobaan kita ya. Nah, pada percobaan atau step kita yang ketiga atau step kita yang keempat, kita harus menambahkan H2O2, HCl, dan juga air. Bisa dilihat pada step yang kelima, bahwa percobaan kita yang ketiga, kita harus menambahkan air sebanyak 450 ml. Jadi nanti kita akan menambahkan HCl terlebih dahulu. Kita klik kanan, kita pencet HCl, hidrogen klorida, sebanyak 60 ml, sama dengan percobaan yang sebelumnya. Setelah itu kita harus menambahkan air, klik kanan, air 450 ml, kita klik OK. Setelah itu kita klik kanan, jangan lupa menambahkan hidrogen peroksida sebanyak 50 ml. Oke, kita start timer. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita akan mempersiapkan glass beaker sama seperti tadi untuk percobaan kita yang keempat, karena kita melakukan 6 percobaan, jadi membutuhkan waktu yang lama. Kita beri label, kita praktikum yang keempat atau percobaan yang keempat. Kita buat juga tidak apa-apa, karena untuk mempersingkat waktu ya, kita membuat larutan 1 dan larutan 2, atau larutan sodium disulfat dan potasium iodin 0,25 gram yang dilarutkan ke dalam air 20 ml, dan kita membuat larutan potasium iodin sebanyak 10 gram. Jadi pada percobaan kita yang keempat, 5 dan juga ke-6, kita menggunakan potasium iodin 10 gram yang dilarutkan ke dalam 20 ml air. Jadi pada percobaan 4 sampai dengan percobaan 6 yaitu sama 10 gram semua. Nah, kita klik kanan, kita aduk. Kita tuang terlebih dahulu juga tidak apa-apa untuk larutan yang pertama. Nah, selanjutnya kita hapus. Nah, sudah 30 detik, maka kita untuk meminimalisir terjadinya perubahan waktu, kita klik kanan terlebih dahulu. Nah, sudah terjadi perubahan warna, maka kita mempost timernya. Kita taruh di sebelah percobaan kita yang kedua. Nah, jadi bisa dilihat pada percobaan 6, kita juga akan melakukan percobaan, bisa dikatakan dalam prosedur ini yaitu percobaan 1, 2, 3 dan percobaan 1, 2, 3. Tapi untuk mempermudah atau membedakan, maka kita membuat percobaan 1 sampai dengan percobaan 6 seperti itu. Jadi hanya beda pada penamaan. Jadi untuk pada prosedur 1, 2, 3 dan 1, 2, 3, namun untuk yang akan kita lakukan, kita melakukan 6 prosedur atau 6 larutan seperti itu. Nah, bisa dilihat pada percobaan yang ke-6, pada percobaan yang keempat bisa dilihat pada step yang ke-6, kita akan menambahkan HCl namun tidak menambahkan air, bisa dilihat. Nah, ini pada percobaan kita yang pertama, di prosedur tulisannya yang pertama, namun kita memberikan label pada percobaan ini percobaan yang keempat untuk mempermudah membedakan antara 1, 2, 3 dan 4, 5, 6 seperti itu. Tidak menambahkan air, jadi hanya menambahkan HCl, klik kanan HCl sebanyak 60 ml dan juga menambahkan H2O2 atau hidrogen peroksida. Nah, hidrogen peroksida di sini kita menggunakan 50 ml. Kita start timernya. Nah, sambil menunggu kita bisa menyiapkan untuk percobaan kita yang kelima.
Jadi alat bahannya juga sama, hanya massa atau volume yang ditambahkan itu bervariasi seperti itu. Jadi harus jeli pada percobaan pada step 5 dan juga step 6. Nah, kita beri label percobaan kita yang kelima. Kita membuat larutan yang pertama atau larutan sodium tiosulfat sebanyak 0,25 gram yang dilarutkan ke dalam air sebanyak 20 ml. Selanjutnya, klik kanan lagi, kita membuat larutan potasium iodin sebanyak 10 gram yang dilarutkan ke dalam air sebanyak 20 ml. Kita aduk. Nah, sambil menunggu kita juga bisa menuang larutan tadi yang pertama. Kita hapus. Kita tunggu untuk terjadi perubahan warna pada detik keberapa. Nah, sudah 30 detik, maka kita mengantisipasi, kita klik kanan sambil menunggu. Nanti apabila sudah terjadi perubahan warna, kita masukkan kursor pada salah satu opsi yang ada di layar kalian. Nah, sudah terjadi perubahan warna. Kita hapus timer. Nah, untuk percobaan kita yang kelima, kita menuang dulu larutan potasium iodin yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya, pada percobaan kita yang kelima, maka kita ada menambahkan air. Jadi, menambahkan air sebanyak 100 ml dan percobaan yang keenam menambahkan air sebanyak 300 ml. Nah, kita klik kanan. Kita klik chemical, sebelumnya kita menambahkan hidrogen klorida terlebih dahulu sebanyak 60 ml. Jadi HCl-nya itu sama 60 ml semua dan menambahkan air sebanyak 100 ml dan menambahkan hidrogen peroksida sebanyak 100 ml. Kita start timer sambil menunggu. Jadi ini kita bisa lihat terjadi perbedaan pada detik keberapa terjadi perubahan warna pada setiap percobaan. Nah, ini nanti data yang kita dapatkan sebagai data pengamatan. Nanti bisa untuk mengerjakan soal yang sudah saya kirimkan di Word dalam bentuk Word di grup komputasi kimia seperti itu. Nah, kita klik kanan sama seperti tips yang sudah saya katakan tadi di awal. Sambil kita menunggu, nah sudah terjadi perubahan warna, maka kita nge-pause timernya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melakukan percobaan yang terakhir atau percobaan yang ke-6. Kita melakukan step by step yang sama seperti tadi atau sama seperti percobaan sebelumnya. Jangan lupa diberi label bahwa ini percobaan kita yang terakhir atau percobaan yang ke-6. Nah, kita membuat larutan sodium tiosulfat 0,25 gram yang dilarutkan ke dalam air sebanyak 20 ml. Nah, ini juga membuat larutan potasium iodin dengan potasium iodin 10 gram yang dilarutkan ke dalam air sebanyak 20 ml. Kita aduk. Nah, ini kita tuang.
kita hapus. Sambil menunggu, bisa diingat atau bisa dicatat, tadi pada percobaan yang pertama kita menggunakan bahan apa saja dengan volume dan massa berapa. Nanti kita untuk menghitung order reaksi dan membuat grafiknya seperti itu. Kita klik kanan biar orderan, kita hapus. Nah, selanjutnya pada percobaan kita yang 6, kita juga menambahkan HCl sama seperti sebelumnya, menambahkan HCl, hidrogen peroksida maupun air. Nah, HCl di sini sama, yaitu 60 ml, namun dengan penambahan air yang cukup banyak, karena ditambahkan air sebanyak 300 ml dan akan ditambahkan dengan hidrogen peroksida sebanyak 200 ml. Kita klik OK, kita men-start timer. Sambil menunggu kita bisa mencatat dan mengingat-ingat. Bisa juga dilihat pada prosedur 1 sampai dengan prosedur step yang ke-6. Nah, ini praktikumnya termasuk praktikum yang mudah namun memerlukan ketelitian saat kita mengamati atau baca prosedurnya seperti itu. Nah, kita klik kanan sambil menunggu, kita bisa pantau. Nah, sudah terjadi perubahan warna pada 41 detik, maka kita bisa membedakan percobaan kita saat percobaan 1 sampai dengan 6. Nah, bisa dilihat. Nah, dari data yang didapatkan dari praktikum kali ini bisa untuk mengerjakan soal yang sudah saya kirimkan di grup komputasi kimia seperti itu. Saya perwakilan dari kelompok terakhir. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan mohon kritik saran masukannya dari dosen pengampu maupun dari teman-teman sekalian. Terima kasih telah menonton tutorial kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.